Pertama, mari kita mulai dari kronologi penemuan dari mikroba sampai mikrobioma. Penelitian tentang mikroba dimulai dari 1670, yaitu penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek hingga awal abad ke-17. Pada masa itu, penelitian yang berkembang baru seputar mikroorganisme yang patogen yang berperan untuk fungsi ekosistem, pangan, dan simbiosisnya dengan makroorganisme. Lalu pada akhir abad ke-18 terdapat pengenalan mengenai ilmu mikrobiologi lingkungan yang menunjukkan bahwa mikroorganisme itu ada di mana-mana, bukan hanya yang memberi dampak yang terlihat saja pada manusia, melekat pada inang, serta memberi efek menguntungkan pada inangnya. Pada abad ini berkembang juga konsep bahwa mikroorganisme berada dalam kumpulan kompleks, di mana interaksi dan komunikasi spesies sangat penting untuk dinamika populasi dan aktivitas fungsional. Pada abad ke-19, pada abad inilah terjadi perkembangan pesat tentang konsep mikrobioma, karena pada masa itu terdapat penemuan DNA dan ilmu biologi molekular, termasuk di dalamnya analisis genom dan metagenom. Dari sinilah mulai muncul suatu konsep mikrobioma dan pesulinya dalam kehidupan manusia. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa definisi mikrobioma yang telah diajukan oleh para ahli dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Definisi pertama diajukan oleh Whipps yang mengartikan mikrobioma sebagai kombinasi dari kata mikro dan bioma sebagai komunitas dengan ciri sifat fisik dan kimiawi yang terpisah. Definisi kedua diajukan oleh Lederberg yang mengartikannya sebagai komunitas mikrobial yang saling bersimbiosis. Dan definisi ketiga diajukan oleh Marcisi dan Reibel yang mengartikannya sebagai pola ekspresi gen mikrobial dan proteom dalam suatu lingkungan. Meskipun terlihat berbeda, ketiga definisi ini mengacu kepada satu definisi umum, yaitu komunitas mikrobial yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu ruang lingkup. Adapun masalah atau hambatan dalam proses pendefinisian, yang pertama, kesulitan mencapai integrasi makna dari kompleksitas relasi antara hierarki mikroba. Kompleksitas yang dimaksud di sini tidak semata-mata hanya mengartikan mikroba sebagai suatu jenis individu, melainkan juga turut mengartikan fungsi dan peranannya dalam lingkungan. Yang kedua, ketidakjelasan maupun minimnya model data untuk analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir, perlu ada pertimbangan evolusioner yang mengikuti koevolusi dan seleksi. Tujuan dari pemahaman ini adalah untuk mencapai pandangan yang lebih menyeluruh terkait interaksi dan fungsi mikroba. Kita akan salah jika kita berpikir bahwa hanya sekadar definisi untuk apa diperdebatkan, tetapi justru melalui pemahaman definisi lah kita mampu memahami konsep yang sebenarnya, terlebih konteks pemahaman kita itu mencakup tingkatan yang luas dan kompleks seperti mikroorganisme. Iya, selanjutnya untuk member of the microbiome sendiri, di sini ada mikrobiota yang terdiri dari bakteri, archaea, fungi, protista, dan alga, yang mereka ini saling membentuk komunitas ekologi mereka bersama-sama, hidup di habitat yang sama, dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi atau aktivitas yang mereka lakukan ini untuk pembentukan, yang pertama pembentukan struktur, di mana komponen-komponennya terdiri dari protein, lipid, polisakarida, asam nukleat, atau di sini bisa sebagai pembentukan struktur DNA dan RNA-nya. Serta di sini juga ada pembentukan metabolisme sebagai perlindungan baik internal maupun eksternal. Gunanya untuk menghindari dari ancaman atau kondisi yang tidak diinginkan dari mikrobiota tersebut. Setelah mengetahui bahwa mikrobioma terdiri dari beberapa komponen, terdapat interaksi yang terjadi di antaranya, yang akan dijelaskan dalam microbial networks and interactions. Yang pertama adalah tiga sifat interaksi, yaitu positif, negatif, dan netral, yang contohnya telah dipaparkan pada gambar di samping. Yang kedua adalah metabolit sekunder yang perannya sangat esensial dalam interaksi yang sangat kompetitif ini. Sebagai contoh, mekanisme forum sensing yang memicu formasi biofilm oleh bakteri sehingga dapat membentuk relung sendiri dan mendukung kapasitas hidupnya. Yang ketiga adalah co-occurrence, yaitu kejadian saling berdampak antara beberapa faktor dan variabel yang saling mempengaruhi secara bersamaan. Ketiga poin ini diharapkan mampu memperjelas visualisasi dalam pola interaksi. Adapun tujuan pemahaman mengenai microbial networks ini sebagai basis utama dalam menangkap dinamika evolusioner mikrobioma. Meskipun demikian, masih terdapat hal yang perlu dipertanyakan. Salah satunya adalah hub spesies yang sebagai spesies pusat, apakah memiliki peranan yang sama seperti keystone spesies dalam terminologi makroekologi. Seperti yang kita ketahui, keystone itu memiliki peranan penting dalam lingkungan sebagai indikator taksa yang highly indikatif terhadap perubahan lingkungan. Namun apakah berlaku demikian bagi seluruh jenis mikroorganisme? Saya Alia Farhana akan membahas tentang temporal and spatial changes of microbiome. Lebih tepatnya saya akan membahas bagian 1 yaitu extreme habitats. Untuk bagian 2 dan 3 akan dibahas oleh rekan saya Fiona. Baik,
Untuk sebelumnya, extreme habitats, kita akan membahas tentang mikroorganisme yang mampu bertahan hidup pada kondisi ekstrim, yang disebut juga dengan extremophile. Extremophile terbagi menjadi dua, temperature ekstrim, yang artinya mikroorganisme yang mampu bertahan hidup pada kondisi temperatur ekstrim, dan chemicals ekstrim, atau mikroorganisme yang mampu bertahan hidup pada kondisi ekstrim yang ekstrimnya itu secara kimiawi. Namun selain dari kedua itu terdapat ekstrim-ekstrim yang lain. Oleh karena itu di sini kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu temperatur, chemical, dan other extremes. Thermophile dan psychrophile adalah salah satu dari temperatur ekstrim. Thermophile adalah jenis mikroorganisme yang dapat hidup di lingkungan suhu yang tinggi, berkisar lebih dari 40 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Psychrophile adalah mikroorganisme yang dapat hidup di lingkungan dengan suhu yang rendah, sekitar kurang dari 10, 20, hingga bahkan pada suhu minus sekalipun. Ini merupakan temperatur ekstrim. Yang kedua adalah chemical extreme. Chemical extreme lebih fokus kepada pH pH lingkungan yang ditempati, yang dihabitati oleh mikroorganisme tersebut. pH rendah itu ada acidophile, sesuai namanya acid, asam, yaitu adalah jenis mikroorganisme yang dapat hidup di lingkungan pH yang rendah atau lingkungan asam. Alkaliphiles, yaitu jenis mikroorganisme yang dapat hidup di lingkungan pH yang tinggi, sesuai dengan namanya alkali, basah. Lalu terdapat yang lainnya. Jadi tidak spesifik dengan berhubungan dengan temperatur atau kimia, tapi lebih ke kondisinya saja. Contohnya xerophile. Xerophile di sini adalah mikroorganisme yang dapat hidup pada kondisi yang kering. Halophile sendiri memiliki arti salt-loving, sehingga artinya adalah mikroorganisme yang dapat hidup pada lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, jadi salty, asin. Lalu ada mikroorganisme yang dapat hidup di kondisi yang kandungan metannya tinggi. Kenapa hal tersebut? Karena mikroorganisme ini juga memiliki sistem metabolisme yang menghasilkan gas metana, sehingga lingkungan tempat hidupnya kaya akan gas metana. Ini contohnya disebut juga mikroorganisme metanogen. Dari kondisi-kondisi ekstrim yang tadi disebutkan, mikroorganisme ini dapat hidup di habitat yang ekstrim ini karena hasil adaptasi mereka. Adaptasi yang berupa struktur mereka sehingga mereka mampu bertahan hidup pada kondisi ekstrim, atau bahkan dilihat dari metabolisme mereka sehingga mereka mampu hidup dalam kondisi ekstrim ini. Sebagai contoh, pada psychrophile, mikroorganisme ini dapat hidup di lingkungan suhu yang rendah karena struktur membrannya yang berbeda. Nah, berikut adalah contoh-contoh lingkungan tempat yang dihidupi mikroorganisme tersebut. Thermophile atau mikroorganisme yang dapat hidup di suhu tinggi itu dapat hidup di lingkungan yang suhunya lebih dari 40 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Contohnya adalah kawasan Gunung Merapi di sini, kawasan area vulkanik. Lalu suhu rendah karena dapat bertahan hidup hingga suhu minus, itu contoh lingkungannya adalah di kutub. Acidophile atau mikroorganisme yang dapat hidup di lingkungan asam, itu dapat ditemukan di area-area dengan pH yang rendah. Seperti contoh di gambar ini adalah kawasan sungai dan kawasan daerah yang memang pH-nya itu sangat rendah. Selain di tempat-tempat seperti itu, ada juga yang dapat hidup di daerah laut yang sangat dalam.
Selain itu, terdapat mikroorganisme xerofit yang dapat hidup di lingkungan kering. Contohnya di sini adalah gurun. Kalau halofil itu contohnya di lautan. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengenai pengaruh kondisi habitat pada keberagaman atau richness-nya, dapat dibuktikan melalui beberapa jurnal yang dikatakan oleh para peneliti. Di sini, kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi varietas komunitas mikrobioma. Peneliti juga membuktikan bahwa habitat dengan kondisi yang memiliki suhu ekstrim pun itu lebih besar mendukung keanekaragaman mikroba jika dibandingkan dengan habitat dengan kondisi pH atau lingkungan kimiawi yang ekstrim. Dan untuk selanjutnya, untuk compare the habitat without each extreme condition, di sini kondisi habitat yang ditemukan itu pada lingkungan sekitar memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa lingkungan yang dekat dengan aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini biasanya menggunakan beberapa alat atau bahan yang menghasilkan panas atau kondisi pH yang secara tidak konstan atau bahan kimiawi lainnya. Nah, kondisi tersebut ini dapat mempengaruhi pula keanekaragaman komunitas dari mikrobioma. Beberapa taksa juga yang sering ditemukan pada lingkungan aktivitas masyarakat ini mengalami pergeseran temporal atau karena akibat seringnya kondisi ini yang berubah-ubah. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa dari beberapa pemakaian dari aktivitas masyarakat itu sendiri. Nah, hal tersebut ini pula juga dapat mempengaruhi dari pembentukannya mRNA untuk mentranskripsi. Karena adanya perubahan dari segi kondisi lingkungan yang ada, jadi waktu untuk mRNA ditranskripsi akan berbeda-beda, dan hal ini akan mempengaruhi pula keberagaman atau keberadaan dari beberapa mikrobioma di beberapa lingkungan yang ada. Selanjutnya, untuk melihat suatu karakteristik dari mikrobioma, kita perlu mendefinisikan core mikrobiota atau mikrobiota inti. Hal ini dilakukan untuk membedakan anggota mikrobioma yang stabil dan permanen dari populasi yang mungkin terpisah, populasi yang hanya terkait dengan keadaan mikrobioma tertentu, atau terbatas pada kondisi lingkungan tertentu. Terdapat dua macam mikrobiota dalam suatu mikrobioma, yaitu yang pertama, mikrobiota transient, yaitu komunitas mikroba yang berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kondisi lingkungan, ketersediaan nutrisi, dan atau tahap pertumbuhan, kesehatan, atau bahkan ritme diurnal dari inang. Yang kedua terdapat core mikrobiota atau mikrobiota inti, yaitu komunitas mikroba yang secara konstan memiliki hubungan dengan genotipe inang tertentu atau lingkungan tertentu. Namun terdapat pengecualian terhadap definisi core mikrobiota ini, yaitu mikrobioma yang beradaptasi dengan siklus hidrasi, memiliki komunitas bakteri yang berbeda, yang juga core mikrobiota yang memenuhi fungsi yang berbeda dalam siklus tersebut. Yang kedua yaitu tanaman yang tumbuh di bidang yang sama atau di berbagai tanah di suatu wilayah geografis memiliki core mikrobiota yang sama. Selanjutnya, karakteristik suatu mikrobioma juga harus melihat hubungan koevolusi antara inang dan mikroba terkaitnya. Hubungan ini pertama kali dilihat melalui teori separation, yaitu mikroorganisme dibagi menjadi patogen, netral, dan simbion, dan evolusi antara inang dan mikrobiota dapat digambarkan sebagai antagonis jika berinteraksi secara negatif atau mutualistik jika berinteraksi secara positif. Namun kehadiran patogen dan patogen oportunistik membuat teori tersebut menjadi kurang relatif, sehingga hubungan koevolusi antara mikroba dan inangnya harus dilihat secara holistik, yaitu melihat inang dan mikrobiota yang terkait sebagai satu unit atau holobiont yang berevolusi bersama. Menurut pendekatan holistik, status penyakit suatu holobiont dipengaruhi keanekaragaman mikrobiota yang rendah atau dysbiosis. Sebaliknya, keadaan sehat disertai dengan keadaan eubiosis, yaitu keanekaragaman mikrobiota yang tinggi. Lalu manusia merupakan salah satu metaorganisme yang memiliki mikrobioma di dalam tubuhnya. Sender DKK pada tahun 2016 telah memperkirakan bahwa hampir setengah dari seluruh sel yang membentuk tubuh manusia adalah sel mikrobial. Dapat dilihat pada gambar, perbandingan sel tubuh manusia dengan sel mikrobial yang ada di dalam tubuh adalah hampir 1:1, dengan kontribusi sel
mikrobial pada berat tubuh manusia sebesar 0,3%. Selain turut membentuk tubuh manusia, sel-sel mikrobial memiliki peran di dalam beberapa aktivitas tubuh manusia. Berikut salah satu contoh sel-sel mikrobial yang memiliki peran di dalam regulasi sistem imun. Pada gambar dijelaskan bagaimana sel-sel mikrobial membantu dalam proses pemeliharaan dinding mukus serta induksi sel T yang memicu respon imun secara lokal maupun sistemik pada saat homeostatis maupun pada saat keadaan inflamasi. Terakhir, kita masuk ke perspektif dan tantangan dalam meneliti mikrobioma. Kita mulai dari aplikasi mikrobioma dalam kehidupan, yakni secara langsung dengan cara transplantasi mikrobioma, mengelola mikroba maupun metabolit aktif mikrobiota yang memiliki sifat menguntungkan, serta secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengubah kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga mikrobiomanya juga berubah strukturnya dan berfungsi dalam keadaan yang baik. Penerapan mikrobioma tersebut dapat dilakukan pada manusia, tumbuhan, terestrial, dan marin. Penelitian mikrobioma pada manusia berkontribusi pada variabilitas antara individu dalam semua aspek penyakit, contohnya adalah manajemen gizi, seperti terapi dan perubahan pola makan. Penerapan mikrobioma ini umumnya digunakan untuk penelitian mengenai penyakit pencernaan. Lalu penerapan mikrobioma tumbuhan dapat berperan penting dalam sediaan pangan, lahan, dan sumber daya alam, yaitu kita mampu menyusun strategi peningkatan produksi pangan, pertumbuhan benih, peningkatan ketahanan tumbuhan, dan produksi metabolit aktif tumbuhan. Penerapannya pun disesuaikan dengan kondisi spesifik pada lahan tanam, dan dengan demikian dapat menghasilkan keberlanjutan sumber daya alam yang lebih baik. Terakhir, penerapan mikrobioma terestrial dan marin yang berperan untuk mengatasi permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya integritas biosfer, perubahan sistem lahan, dan perubahan siklus biogeokimia. Namun, tidak semua penerapan ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetap ada tantangan yang bisa berasal dari adaptasi mikrobioma itu sendiri. Tantangan yang kita hadapi bisa berupa tingginya risiko penyebaran penyakit dan juga peningkatan resistensi dari mikroorganisme, apalagi mikroorganisme yang patogen. Oleh karena itu, manajemen dan pengembangan inovasi mikrobioma harus jalan dengan penilaian yang cermat terhadap kemungkinan dampak lingkungan dari teknologi baru sehingga kita dapat memanfaatkan potensinya semaksimal mungkin dalam tiap bidang kehidupan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.